Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagaskara. Saya mahasiswa dari Institut Digital Business Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan materi buatan saya yang berjudul penolakan terhadap perubahan organisasi. Selanjutnya ada contoh kasus penolakan perubahan terhadap organisasi, yaitu PT PLN. Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 menjadi pemicu perubahan besar pada PT PLN Persero. Untuk menyelamatkan PLN dari krisis, pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 139 tahun 1998 membentuk tim restrukturasi dan rehabilitasi PT PLN Persero. Salah satu implementasi dari perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur organisasi di PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sikap penolakan karyawan PT PLN Persero terhadap restrukturasi yang sedang berjalan. PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai sampel, terutama karena perubahan struktur organisasi yang terjadi di sini cukup signifikan. Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penerimaan informasi mengenai perubahan organisasi dan pemahaman atas kondisi perusahaan. Terhadap sikap penolakan pada perubahan, penelitian dilakukan dengan menganalisis secara statistik data-data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada para karyawan PT PLN Persero. Analisis statistik meliputi analisis validitas dan reliabilitas kuesioner dan analisis korelasi non-parametrik person untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa penerimaan informasi berkorelasi secara signifikan terhadap sikap penolakan pada perubahan. Koefisien korelasi yang didapatkan adalah positif, yang berarti bahwa pada penelitian ini semakin banyak informasi yang didapatkan oleh karyawan mengenai restrukturasi, maka semakin tinggi sikap penolakan pada perubahan. Sementara itu, pemahaman atas kondisi perusahaan ternyata tidak berkorelasi dengan sikap penolakan pada perubahan. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab penolakan perubahan terhadap organisasi. Yang pertama, satu, ada takut akan masa depan setelah perubahan. Contohnya, jabatan yang tidak jelas ke depannya. Kedua, perubahan menyangkut di bidang teknologi. Contohnya seperti semakin banyaknya tenaga manusia yang digantikan oleh robot dan tenaga buatan-buatan lainnya. Ketiga, enggan beranjak dari zona nyaman. Selanjutnya ada langkah-langkah mengatasi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, satu, ada pendidikan dan komunikasi, yaitu memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan diadakannya perubahan. Komunikasi bisa dalam berbagai bentuk seperti presentasi, diskusi, ceramah, dan lain-lain. Selanjutnya, dua, partisipasi, yaitu mengajak semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya sebagai fasilitator dan motivator, biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Tiga, yaitu fasilitas dan dukungan, yaitu dukungan dan komitmen perusahaan kepada karyawan sangatlah penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari karyawan. Memberikan konsultasi dan terapi, memberikan pelatihan keahlian-keahlian yang baru adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen perubahan untuk mendampingi karyawan dalam proses perubahan ini. Kepada karyawan-karyawan yang menolak perubahan ini dapat dilakukan dengan memberikan pensiun dini ataupun memberikan intensif. 4. Membangun hubungan yang positif, yaitu karyawan akan lebih bersedia untuk menerima perubahan apabila karyawan memiliki kepercayaan terhadap manajemen yang menerapkan proses perubahan. Jika manajemen mampu
memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif, karyawan dapat lebih menerima proses perubahan, bahkan oleh para karyawan yang tidak setuju akan adanya perubahan. Selanjutnya yang keempat adalah negosiasi, yaitu melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait agar mendapatkan solusi terbaik. Cara ini bisa efektif apalagi jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, contohnya seperti serikat buruh. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi, yaitu walaupun manipulasi memiliki konotasi makna yang negatif, manipulasi yang dimaksud di sini adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan. Manipulasi dapat dilakukan dengan cara memelintir pesan untuk mendapatkan kerjasama dari karyawan. Sementara kooptasi adalah metode buying off yang mengkombinasikan manipulasi dan partisipasi. Kooptasi dapat dilakukan dengan misalnya memberikan jabatan kepada pemimpin dari karyawan yang menolak perubahan. Hal ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi atau saran, tetapi lebih kepada mendapatkan dukungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu paksaan. Cara terakhir adalah paksaan, memberikan ancaman dan jatuhkan hukum bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.